Bismillahirrahmanirrahim. Wajaddid taubata lil asami wahris akhid di tayyibil khitami. Wajaddid dan perbaharuilah taubat untuk dosa-dosa. Selalu bertaubat, memperbaharui taubat, karena taubat ini wajib. Sedangkan manusia sering melakukan dosa. Wahris akhi li tayyibil khitami, dan berusaha sungguh-sungguhlah wahai saudaraku untuk husnul khatimah. Jadi di antara perbuatan yang diperintahkan untuk dilaksanakan adalah selalu bertobat. Husnul khotimah, mati husnul khotimah. Iya. Dan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan husnul khotimah. Hukum bertobat dari dosa ini wajib. Jika seseorang bertobat dari sebagian dosa saja, maka tobatnya sah. Dan tetap wajib bertobat dari dosa yang tersisa. Punya dosa banyak 100 misalnya. Terus tobatnya cuma 50 dosa. Maka tobatnya sah dan masih wajib sisanya yang 50 itu. Tobat ini merupakan pintu untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Man la taubata lahu la maqama lahu. Kalau orang tidak bertobat, dia tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah. Hukum bertobat dari seluruh dosa itu wajib. Wajib. Jika maksiat yang dilakukan itu tidak berhubungan dengan hak adami, maka tobat mempunyai 3 syarat. Pertama, berhenti dari berbuat dosa. Kedua, menyesali. Ketiga, berkehendak atau berniat untuk tidak mengulangi lagi. Jika salah satu dari 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka tobatnya tidak sah. Jika maksiatnya berhubungan dengan hak adami, maka syaratnya ditambah 1 dan 2 dan 3 sama dengan yang tadi. Ditambah 1 lagi yang keempat, yaitu harus membebaskan diri dari kepunyaannya. Maksudnya jika maksiat itu harta, maka wajib dikembalikan. Jika maksiat itu had qadzaf itu artinya menuduh orang perempuan yang bersih dituduh berzina, maka wajib minta maaf. Hak azami. Ya, iya, hak adami. Jika dosanya berupa ghibah, berupa gosip, maka harus minta halal. Minta halal. Iya. Mohon maaf, saya punya dosa, kamu halalkan saya gitu. Bukan nikah, halalkan. Maksudnya kan kita sudah punya dosa, maunya maafkan gitu. Kok bahasanya halal kan gitu tuh. Iya kan. Salah satu bahasanya. Pakai bahasa yang dipahami nggak apa-apa. Qad intahat aqidatu ibnil lasimi bihamdi rabbil khalqi mulin ni'ami. Alhamdulillah, nazam aqidah ibnul lasimi sudah selesai. Waslihil fasad haitsu yujadu ba'da ta'ammulin sahihin yuhmadu. Jika ada yang salah diperbaiki. Li'annahu la budda lil insani min al-khata'i wa min nisyani, karena manusia mempunyai sifat lupa dan salah. Manzumatu ibni sab'a asyrata sanah ma'dzuratun maqbulatun wa muhsanah. Nazam ini ditulis oleh seorang laki-laki yang masih berumur 17 tahun. 17 tahun tuh. 17 tahun. Berarti apa? Siapa namanya yang bikin itu? Ini yang namanya Kiai Hakim. Kiai Hakim. Orang Indonesia. Orang mana nih? Orang Lasem, Rembang. Oh, itu punya orang Indonesia atau orang Indonesia ini. 17 tahun dalam sekitar 17 tahun. Kok bisa ya? Nah, orang tuanya dan sungguh-sungguh juga ini. Dia Kiai Hakim ini lahir tahun 1944 Masehi. Ada yang bilang lahir 1942 Masehi. Dan meninggal dunia 2016 di Lasem.
Rembang, Meninggal Jawa Tengah. tahun Meninggal 2016. 2016. Mm-mm. Tua. Ini putra yang kedua dari 3 bersaudara. Ketika berumur 12 tahun sudah mengajar kitab Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami ini usul fikih, itu bahasanya sulit. Waktu umur 17 tahun nulis kitab ini. Dan selesai menulis nazam ini tahun 1381 Hijriah atau tahun 1961 Masehi. Setelah 40 tahun dari selesai menulis kitab ini, atau ketika beliau berumur 57 tahun, Kiai Hakim menulis syarah dari kitab ini, ada Al-Zakhair Al-Mufidah namanya. Kalau ini kan apa namanya? Aqidah Ibn Lasimi. Ada di bawah. Saya punya. Namanya Al-Zakhair Al-Mufidah fi Syarhil Aqidah. Ayahnya Kiai Hakim ini adalah namanya Kiai Masduki. Lahir tahun 1908 Masehi di desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, dan wafat tahun 1975 Masehi atau tanggal 17 Jumadil Akhir 1396 Hijriah. Di tahun 1950 Masehi, Kiai Masduki membuat pondok pesantren Al-Islah. Setelah Kiai Masduki wafat, maka Kiai Hakim yang menggantikannya. Jadi pengasuh pesantren Al-Islah Di Lembang itu. Rembang. Karena berumur 17 tahun, maka biasa kalau ada yang salah, makanya begini, ma'dzuratun maqbulatun wa muhsanah. La siyama qarnuhu rabi'a asyar min hijratin Nabi Sayyidil Bashar, apalagi abad ke-14. Dzusyarri wal futuni wal gururi wal jahli wal bid'i wal mukuri. Abad ke-14 ini banyak keburukan, banyak fitnah, banyak godaan, banyak kebodohan, banyak bid'ah, dan banyak tipu-tipuan. Sanata ihda wa thamanan allati ba'da 300 qad khalati min alfi amin sanatut tanzimi. Ini menulis kitab ini pada tahun 1381 Hijriah. Nafa'ahadzul karamil amimi. Semoga bermanfaat. Hadza wa afdhalus salatu wassalami alal habibil mustafa ala dawami Muhammadin wa alil adhari wa sahbil kamalatil akhyari. Ini diterjemahkan, kan terjemah ini diterjemahkan Auju Garami ini selesai penulisan buku yang ini, bukan punya Kiai Hakim yang ini, terjemahan bahasa Madura ini selesai malam Rabu tanggal 9 Muharram 1443 atau 17 Agustus 2021. Sekarang 2024, berarti sudah 4 tahun. Jam 23:52 WIB. Ada jamnya juga. Ya, kan saya yang nulis. Biar ketahuan ini. Alhamdulillah udah hatam, nanti kita pindah ke apa tuh? Dasuki apa-apa.